Halo, selamat pagi semuanya anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi ini kita mau belajar mujizat Tuhan Yesus yang ketujuh di dalam Injil Yohanes. Namun sebelumnya Ibu Herti mau bertanya, apakah kalian memiliki idola atau memiliki hero yang kalian kagumi? Mungkin itu Superman, Superboy, atau Marvel, atau Wonder Woman. Apakah kalian mengaguminya karena mereka hebat? Nah, sekarang kita mau nyanyikan sebuah pujian yang berkata bahwa hanya Yesus yang menjadi superhero yang paling hebat dari semua hero-hero yang ada di dunia ini. Yuk kita mau nyanyi bersama-sama ya. Yuk. Wah, pujian yang sangat baik sekali. Anak-anak, Jesus is my superhero. Nah, anak-anak kita mau berdoa. Namun sebelumnya kita mau nyanyikan satu pujian sebagai persiapan kita untuk berdoa. Yuk kita bernyanyi ya. Kita nyanyi Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang
datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau adalah superhero bagi kami. Engkau adalah sahabat kami yang paling baik. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami ya, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian bagi kami. Tolonglah Ibu Herti yang akan menyampaikannya kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Nah, anak-anak, apakah kalian ingat semua 7 mukjizat Tuhan Yesus yang pernah Ibu Herti jelaskan? Mukjizat pertama di dalam Injil Yohanes adalah Yesus mengubah air menjadi anggur. Yang kedua, anak-anak ingat? Coba buka kembali catatannya. Yang kedua apa anak-anak? Ya, betul sekali. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Nah, yang ketiga apa anak-anak? Ya, betul sekali. Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Ya, anak-anak, nanti kalian bisa lihat lagi ya video-videonya Ibu Herti yang sebelumnya ya. Sampai pada saat ini kita akan mempelajari mukjizat Yesus yang ketujuh. Nah, Lazarus dibangkitkan. Nanti kalian membaca di rumah, buka Alkitabnya Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat ada orang yang sudah meninggal? Wah, mungkin ada ya. Apakah itu saudara kalian? Ataukah itu mungkin teman papa mama kalian? Mungkin kalian pernah ikut ya ke rumah duka. Nah, anak-anak, kalau orang meninggal kira-kira bisa berjalan tidak? Atau
orang meninggal, bisa tidak dia berbicara kepada kita? Ya, betul, tentu tidak. Orang yang sudah meninggal tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan. Nah, saat ini kita mau mendengar sebuah mukjizat Yesus yang ajaib. Nah, bagaimanakah ceritanya? Nah, peristiwa ini terjadi di suatu hari di kota Betania. Nah, mungkin agak asing ya. Kemarin-kemarin kita belajar tentang kota Kana, Galilea. Nah, ini ada di kota Betania. Nah, di Betania ada 3 orang bersaudara. Bersaudara artinya apa? Kakak beradik. Wah, di kota ini tinggal 3 orang kakak beradik. Nah, anak-anak, kita lihat namanya siapa saja. Ya, cicinya bernama Maria dan Marta. Sedangkan dedek mereka bernama Lazarus. Nah, ini berbeda ya dengan kisah si Lazarus orang miskin yang dengan orang kaya. Ini berbeda ya, walaupun namanya sama. Nah, cicinya bernama Maria dan Marta. Nah, anak-anak, si dedeknya, walaupun mereka punya dedek laki-laki hanya 1, pada waktu itu dedeknya Lazarus sakit. Wah, kasihan sekali ya. Lihat, dia hanya terbaring di atas tempat tidur. Nah, lalu Maria dan Marta memberi kabar kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu Maria dan Marta memberi kabar kepada Tuhan Yesus. Wah, apakah kabarnya itu anak-anak? Nah, ternyata di tempat yang jauh Tuhan Yesus sudah mendengar kabar itu. Wah, ajaib sekali ya. Tuhan Yesus ternyata dari tempat yang jauh sudah dengar kabar itu. Ingat tidak peristiwa anak pegawai istana? Wah, jauh sekali tempatnya. Tapi Tuhan Yesus Allah yang Maha Tahu. Nah, anak-anak, ajaib sekali. 2 hari kemudian, Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya pun berangkat pergi ke kota Betania. Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada Maria, Marta, dan Lazarus. Nah, ngapain ya dia pergi ke kota Betania itu? Wah, kita lihat. Nah, ketika dia sampai di sana, anak-anak, betul sekali ya. Perjalanan orang suruhan Maria dan Marta itu 2 hari. Kemudian perjalanan Yesus 2 hari. 2 ditambah 2 berarti 4 hari. Wah, ternyata waktu disampaikan kalau Lazarusnya sakit, ternyata dia sudah meninggal. Nah, wah, ternyata Lazarus sudah dikubur. Dia dikubur selama 4 hari. Nah, anak-anak, memang benar. Kalau ada orang yang sudah meninggal, harus dikubur. Karena
itu akan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Nah, Lazarus pun demikian. Dia sudah dikubur selama 4 hari. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Maria pun dia nangis. Jesus, my brother is died. Wah, Tuhan Yesus, dedekku sudah meninggal. Tuhan Yesus. Wah, kasihan sekali ya. Dia sedih sekali karena adik yang dia kasihi telah meninggal. Wah, anak-anak, apakah yang terjadi? Nah, Tuhan Yesus pun pergi ke kubur Lazarus. Terus dia suruh beberapa orang yang ada di sana. Nah, dia katakan, tolonglah angkat batu itu. Bukalah batu itu. Nah, anak-anak, Ibu Herti mau jelaskan ya. Kuburan pada waktu itu berbeda dengan kuburan kita. Kalau kuburan kita, ya mungkin ada di antara kalian saudaranya dikremasi, tapi ini dikubur. Nah, kalau kuburan di kita itu jenazahnya tanahnya digali, kemudian jenazahnya dimasukkan ke dalam tanah. Tapi kalau di Betania, orang meninggal dikuburnya itu seperti batu. Jadi ada kuburan berbentuk batu ya. Nah, di dalamnya dimasukkan jenazah itu. Nah, di tempat Ibu Herti ada sebuah daerah sama seperti ini. Ya, jadi kuburannya itu sama seperti peti jenazah, tapi terbuat dari batu besar. Nah, tapi biasanya yang dikuburkan di situ adalah para raja-raja. Nah, anak-anak, lalu singkat cerita, orang di sana pun membukakan pintu kuburan Lazarus. Wah, berat sekali. Tapi pintu itu harus diangkat oleh beberapa orang supaya kuburan Lazarus terbuka. Wah, apa yang terjadi anak-anak? Yesus pun berlutut dan berdoa. Dia berteriak, Lazarus, marilah keluar. Wah, kenapa Tuhan Yesus berbicara seperti itu? Wah, kan Lazarus sudah meninggal Tuhan Yesus. Kenapa disuruh keluar? Kan orang meninggal gak bisa jalan. Gimana dong? Kok disuruh keluar? Gimana sih Tuhan Yesus? Gak salah nih. Kok orang meninggal disuruh jalan? Mungkin Tuhan Yesusnya lupa kalau Lazarusnya meninggal. Apakah Tuhan Yesus lupa? Tidak, anak-anak. Lazarus, marilah keluar. Nah, anak-anak, apakah yang terjadi? Kan Lazarusnya udah meninggal. Udah gak bisa jalan. Udah gak bisa apa-apa. Loh, kok disuruh keluar ya? Nah, wah, lihat. Itu bukan mumi ya. Ya, ajaib sekali. Lazarus yang sudah ditutupin oleh kain kafan. Nah, apa yang terjadi? Lazarus yang sudah mati itu pun berjalan keluar kuburnya. Nah, padahal seluruh badannya masih tertutup kain kafan. Nah, Maria dan Marta pun kaget. Oh no, apakah itu hantu? Wah, apakah itu zombie? Wah, bukan anak-anak.
Itu adalah Lazarus. Nah, Tuhan Yesus bilang, cepat buka kain kafannya. Kasihan dia, tidak bisa bergerak. Nah, setelah kain kafannya terbuka, hei, benar, dia adalah Lazarus. Wah, hebat sekali ya Tuhan Yesus. Tadi Lazarus sudah meninggal. Tubuhnya tertutup oleh kain kafan. Tapi Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Lazarus dihidupkan kembali. Wah, ajaib ya. Nah, anak-anak, coba lihat. Nah, Maria dan Marta pun sangat bersukacita, sangat bergembira. Hei, asik, adikku sudah hidup kembali. Dan mereka pun semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, tahukah kalian mengapa Yesus sangat mengasihi keluarga ini? Ya, betul sekali. Karena cicinya, kakaknya Maria itu pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dan mengelap atau menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Wah, anak-anak, ternyata Maria begitu sangat mengasihi Tuhan Yesus. Minyak itu adalah minyak yang termahal. Dia mau memberikan yang terbaik bagi Yesus. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Yesus pun sangat mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Karena Maria pernah memberikan yang terbaik bagi Yesus. Nah, anak-anak, meskipun Tuhan Yesus mengasihi kita bukan karena pemberian kita, tapi Tuhan Yesus mengingat setiap pemberian yang terbaik yang sudah kita berikan sebagai ucapan syukur kita. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang kita pelajari dari kisah ini? Ya, yang pertama, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah, anak-anak, Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah kebangkitan. Ingat anak-anak, meskipun peristiwa ini hanya terjadi bagi Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus pernah dibangkitkan, namun Yesus adalah sumber kebangkitan dan hidup itu. Yesus dibangkitkan oleh dirinya sendiri karena dia adalah Allah. Nah, anak-anak mengerti mengapa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Karena dia sumber kebangkitan dan hidup. Dia adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Nah, anak-anak, hal yang kedua, Yesus berkuasa atas kehidupan manusia. Yesus yang menentukan kapan kita hidup, kapan kita meninggal. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya dia meninggal. Hanya Yesus. Yesus berkuasa atas kehidupan manusia. Nah, anak-anak, yang ketiga, Yesus ingin kita tetap percaya kepadanya. Yesus ingin
kita tetap percaya kepadanya. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak, kalian sudah dengar cerita dari Ibu Herti. Ibu Herti ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian menyimak firman Tuhan pada pagi ini? Nah, apakah pertanyaannya? Yang pertama, gampang banget. Di kota manakah Maria dan saudaranya tinggal? Nah, di kota manakah Maria dan saudaranya tinggal? Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi masalah Maria? Apa yang membuat Maria dan Marta menangis? Nah, yang ketiga, berapa lama saudaranya telah meninggal? Nah, ada yang tahu berapa lama saudaranya telah meninggal? Nah, tuliskan perkataan Yesus ketika dia membangkitkan Lazarus. Tuliskan perkataan Yesus ketika dia membangkitkan Lazarus. Nah, anak-anak, pertanyaan yang kelima. Bagaimana perasaan Yesus ketika dia mengetahui kalau Lazarus itu telah meninggal? Bagaimana perasaan Yesus ketika dia mengetahui Lazarus telah meninggal? Nah, pertanyaan yang keenam, tuliskan nama saudara perempuan Lazarus. Nah, anak-anak, tadi Ibu Herti sudah sebutkan ya. Nah, pertanyaan yang ketujuh, mengapa Yesus sangat mengasihi keluarga Lazarus? Mengapa Yesus sangat mengasihi keluarga Lazarus? Nah, anak-anak, tuliskan yang pertanyaan ke-8, 3 hal yang ingin diajarkan oleh Yesus melalui mukjizat ke-7 ini. Nah, tuliskan 3 hal yang ingin diajarkan oleh Yesus melalui mukjizat yang ke-7 ini. Nah, yang ke-9. Nah, anak-anak, pernahkah kamu mengalami saudara atau keluarga yang meninggal? Nah, bagaimana perasaanmu? Tuliskan ya. Kalau yang tidak pernah mengalami, tidak usah. Ya, tapi Bu Herti percaya kalian pernah mengalami. Mungkin itu kakek, mungkin itu nenek, mungkin itu tante, atau mungkin itu teman mami, teman papi, ya, atau mungkin mamah teman kalian. Oke, ya, tuliskan ya. Nah, pertanyaan yang ke-10. Mengapa Yesus berkata bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup? Nah, anak-anak, jelaskan ya, mengapa Yesus berkata bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Nah, jelas ya pertanyaannya Ibu Herti ya. Nah, selamat mengerjakan. Hei, tunggu dulu. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan dan kita mau berdoa. Yuk kita mau memuji Tuhan ya. Nah, lagu ini bercerita tentang janjimu seperti fajar. Janji Tuhan seperti fajar yang tidak pernah terlambat.
senantiasa menyertai kita. Mari kita memberikan hati kita, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Engkau adalah Allah yang ajaib. Tuhan, pada pagi ini kami mau melihat betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang terus mengasihi akan Tuhan. Tuhan, tolonglah sembuhkan setiap orang-orang yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Kita sudah bernyanyi, kita sudah merenungkan firman Tuhan. Anak-anak, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tetap semangat ya, tetap baca firman Tuhan, tetap baca Alkitab di rumah, tetap berdoa, tetap merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.